Hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Semuanya sehat? Sehat. Puji Tuhan, kita semua harus patut menaikkan terima kasih kepada Tuhan karena atas berkat dan penyertaannya sehingga pada pagi hari ini kita semua kembali dihimpun di sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita. Itu mari kita awali kegiatan pembelajaran kita ini. Terima kasih atas kesibukan kita untuk melihat Tuhan dan berdoa. Jika saya memimpin doa ini ajaran akan diikuti. Dalam nama Bapa. Silakan duduk. Sebelumnya kalian ketua kelas bagaimana? Apakah hari ini teman-teman semua masuk? Masuk Pak. Semuanya masuk? Iya Pak. Tidak ada yang sakit izin? Tidak ada Pak. Puji Tuhan, terima kasih. Berarti kita semua ini sehat. Jadi kalau tubuh kita sehat, maka semua kegiatan kita itu akan berjalan dengan lancar. Jadi sebelumnya pagikan sekalian harus didukung oleh tubuh yang Sehat. baik. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada teknik penilaian yang akan digunakan. Ada 3. Yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu menyangkut apakah anak-anak paham dengan pelajari sebelumnya. Yang kedua itu adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu menyangkut bagaimana dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan setiap hari dengan menggunakan materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi itu yang dinilai keterampilan, bagaimana kita menggunakan materi yang kita pelajari untuk menyelesaikan. Penilaian sikap itu menyangkut perilaku anak-anak sekalian di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bukan hanya di sini, tapi di mana saja kita harus berlaku yang beretika yang baik dan seterusnya kepada siapa saja yang kita temui. Yang berikut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Apa saja yang dipelajari dalam kaidah pencacahan? 1. Aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk apa sih kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari? Kalian pasti sudah familiar dengan plat nomor yang lain, seperti warna teal, sage, rusfood. Nah, warna-warna tersebut diperoleh dengan cara menggabungkan warna-warna dasar. Nah, banyaknya cara menggabungkan warna-warna tersebut bisa kita lakukan dengan menggunakan konsep kombinasi, sehingga kita bisa menentukan banyaknya warna yang akan terbentuk dalam pencampuran misal 2 warna atau
warna atau warna 4 warna. Soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton video. Jadi Pak harap Anda menyimak video ini dengan baik. Jadi ini beberapa manfaat dari kaidah pencacahan yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pertanyaan yang nanti Anda harus menjawab. Pertanyaan yang pertama itu, apa arti notasi faktorial dalam kehidupan setiap hari, terutama dalam kaidah pencacahan? Setelah Anda menonton video, silakan ada yang mau menjawab, silakan Stefania. Notasi faktorial adalah notasi faktorial seperti n faktorial digunakan untuk menggambarkan semua bilangan bukan positif dari faktorial hingga n dan seringkali muncul dalam perhitungan permutasi. Oke, baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu untuk yang cepat sekali. Jadi itu arti notasi faktorial dalam kaidah pencacahan. Yang kedua, bagaimana menerapkan kaidah pencacahan dalam situasi praktis sehari-hari. Yang berikut, mengapa kaidah pencacahan penting dalam matematika? Ya, silakan. Jawab, kaidah pencacahan penting karena memberikan landasan untuk menghitung dan menganalisis jumlah atau banyaknya suatu himpunan dengan cara yang sistematis. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Jadi notasi faktorial itu seperti n digunakan untuk menggambarkan hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Berkaitan mulai dari kaidah pencacahan, permutasi, dan juga kombinasi. Jadi dalam kehidupan kita setiap hari itu kita sudah menerapkan, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita sudah selesaikan. Namun sering kita tidak sadar bahwa yang kita terapkan itu adalah bagian dari kaidah pencacahan itu sendiri. Dan yang berikutnya lagi, misalkan saja Anda memiliki beberapa pakaian, untuk mengenakannya Anda pasti menggunakan kaidah pencacahan. Oh ya, celana ini bisa dipasangkan dengan baju ini. Ada beberapa cara yang kita bisa gunakan. Cara yang pertama boleh kita gunakan penjumlahan, dan cara yang kedua boleh kita gunakan cara perkalian seperti yang tadi sudah ada dalam video yang Anda tonton tadi. Jadi itu manfaat anak sekalian dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi setiap kelompok itu akan terdiri dari 4 sampai 5 orang. Sehingga nanti kita berdiskusi bagaimana memecahkan persoalan, terutama dalam kaidah pencacahan yang Anda sudah simak dalam video tadi. Jadi silakan tergabung pada kelompok. Dari kaidah pencacahan itu sendiri, bisa penjumlahan, bisa juga perkalian. Karena plat DH itu terdiri dari susunan huruf dan juga angka. Seperti itu. Dan ada tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama itu adalah siswa mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan kaidah. Dan yang kedua itu adalah siswa mampu mengelola hasil penyelesaian masalah kontekstual dengan kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari dengan Jadi ini adalah 2 tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi yang berikut seperti tadi di awal Pak sudah menggambarkan bahwa akan menanyakan. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar aturan penjumlahan dan perkalian pada kaidah pencacahan.
Uco sangat gemar bermain basket. Sekolah-sekolah yang selalu bermain basket bersama teman-temannya. Uco memiliki 2 celana dan 3 baju kesayangan yang biasa ia pakai ketika bermain basket. Celananya yaitu 1 celana pendek dan satunya lagi celana panjang. Sedangkan bajunya berwarna merah, 1 berwarna kuning dan satunya lagi hijau. Kita lihat ada beberapa cara dalam memilih pakaian. Celana pendek dengan baju merah, celana pendek dengan baju kuning. Terdapat 2 buah sepeda motor dan 3 buah sepeda. Berapa banyak cara Anda pergi ke sekolah dengan kendaraan tersebut? Ya, waktu Anda 3 menit dari sekarang. Silakan berhitung. Boleh Anda menggunakan 2 cara tadi, penjumlahan dan juga perkalian untuk menentukan. Waktu Anda 3 menit. Ya. Angkat. Yang di sana. Angkat. Angkat. Iya. Oke. Sudah. Pertanyaan yang berikut. Soalnya ada 4 printer dengan tinta cair dan 6 printer jenis laser. Ada berapa cara seorang menggunakan printer tersebut? Waktu Anda 3 menit mulai dari sekarang. Anda boleh menggunakan 2 cara tadi untuk menjatuhkan pilihan pada opsi A, B, C, dan D. Silakan. Pengurangan. Waktu tersisa 1 menit. Waktu pemindahan dimulai. Ayo, silakan angkat. Oke. Iya. Sini. Oke, turun. Pertanyaan selanjutnya, silakan lihat di layar. Oke, yang tadi kembali duduk ke sini, sekarang kami tangan sekalian kembali duduk berhadapan sesuai dengan kelompok peserta didik LKPD yang sudah dibagikan. Langkah yang pertama yang perlu anak-anakku sekalian melakukan itu adalah menulis nama anggota kelompok pada tempat yang sudah disediakan. Silakan tulis nama lengkap. Waktu ada 1 menit, silakan tulis sesuai dengan nama kelompok. Dan tempatnya ada di tulis nama kelompok, nama anggotanya itu. Nomor 1 siapa, 2, 3 sampai dengan tulis nama lengkap. Silakan buka lembar yang kedua itu. Langkah-langkah dalam menyelesaikan lembar kerja. Langkah di situ yang perlu Anda lakukan. Ada 2 masalah yang perlu Anda diskusikan di dalam kelompok. Masalah terkait dengan kaidah penjagaan dengan menggunakan 2 cara itu. Cara yang pertama tadi itu adalah aturan perjumlahan. Cara yang kedua itu adalah aturan perkalian. Silakan Anda berdiskusi di dalam kelompok.
Kalau ada yang berikut, waktu untuk Anda menyelesaikan LKPD ini sebanyak 20 menit. Sehingga nanti waktu tersisa Oke, baik, waktu tersisa 2 menit. Kalau ada kelompok yang presentasi, kita perhatikan ke depan, kita sama-sama menyimak, sehingga nanti kalau misalkan tidak jelas, boleh kita bertanya. Untuk itu, mari kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Kelompok 1 diberikan, semuanya maju ke depan, terdiri dari pemirsa. Yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada yang membaca saya persilakan. Soal nomor 1, suatu saat Ani akan pergi ke taman bermain bersama teman-temannya. Namun dia bingung memilih baju dan celana yang akan dipakai. Dia memiliki 2 baju dan 3 celana berbeda. Ani ingin mencoba semua pasangan baju dan celana yang mungkin dia miliki. Berapa kali Ani mencoba pasangan berbeda? Jawab, misalkan kedua baju mencaca banyak pasangan yang mungkin dibuat dari 2 baju dan 3 celana tersebut. Untuk itu dapat digunakan berbagai cara atau
dengan tabel, diagram pohon, dan diagram pengisian tabel tempat atau unsur. Dengan tabel kita bisa mendaftar semua kemungkinan hasil pemotongan baju dan celana sebagai berikut. Jawab: baju dan pak digambarkan seperti gambar di atas menggunakan kaidah perkalian, maka banyaknya cara berpemasangan adalah 2 kali 3 sama dengan 6 cara. Berarti Ani harus mencoba pasangan berbeda antara baju dan celana sebanyak. Teman kelompok lain pas atau ada yang mau bertanya? Pas. Oke, baik. Kalau tidak ada, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 1 yang sudah melakukan hasil kelompoknya dengan baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan mulai Anda kembali. Teman-teman, Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, kepada pembantu persilakan. Terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B, 3 jalan yang menghubungkan kota B dan kota C, serta 3 jalan dari kota C ke kota D. Tentu banyak rute yang Silakan untuk bertanya. Baik, dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau pas? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang sudah menyelesaikan diskusi kelompoknya. Oke, baik. Silakan kembali ke tempat. Presentasikan hasil kerja kami. Para pembantu siap bersilakan. Suatu saat Ani akan pergi ke taman bermain bersama teman-temannya. Namun dia bingung melihat baju dan celana yang akan dipakai. Dia memiliki 2 baju dan 3 celana berbeda. Ani ingin mencoba semua pasangan baju dan celana yang mungkin dari yang dia miliki. Berapa kali Ani mencoba pasangan berbeda? Dibuat dari 2 baju dan 3 celana tersebut. Untuk itu dapat digunakan berbagai cara dengan tabel, diagram pohon, dan diagram isian tempat. Dengan dan dari B ke C dengan 3 cara. Dengan demikian disediakan 2 tempat sehingga dapat digambarkan total banyak cara 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Waktu dan kesempatan kita berikan. Kalau ada pertanyaan, tidak ada Pak. Baik, kalau tidak mungkin kita sudah sedikit. Jadi Pak minta kalian semua bangun berdiri di bagian ruangan tengah. Kita hanya butuh waktu 2 menit saja. Silakan, ayo bangun berdiri. Semua berbaca ke belakang. Ambil posisi lorong. Kalau yang tidak bisa, biar yang lain di tengah saja. Hanya beberapa orang yang di bagian tengah. Ya, ambil posisi berdiri. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, baik. Sudah siap bermain? Sudah? Oke, 5 pangkat 2. Oke, baik. Silakan. Berhasil. Kelompok berapa di sana? Kelompok 2. 4 pangkat 2. Silakan. Tetap. 4 pangkat 2. 16. Oke, duduk. Kelompok yang terakhir 7 pangkat 2. Oke, baik, silakan dulu. Berarti semuanya berhasil. Ya, itu permainan ice skating ya. Oke. Baik. Oke. Dengan demikian, maka kegiatan yang berikut, kegiatan refleksi. Jadi Pak akan bagikan lempar refleksinya yang perlu anak-anak sekalian isi.
Jangan lupa setelah itu tulis nama di bagian atas, terus tulis nama di paling bawah, tanda tangan ya. Silakan isi. Tinggal saja emoji yang ada. Kita semua perhatikan di sini. Jadi setelah menyelesaikan soal sumatif, maka hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Silakan. Kaidah pencacahan. Ya, oke. Hari ini kita belajar tentang kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan persoalan rencana, kegiatan, dan juga misalkan dalam memilih suatu kegiatan. Misalkan hari ini terdapat 2 kegiatan, tinggal Anda memilih berdasarkan kebutuhan dan kepentingan mana yang paling penting. Atau misalkan saja Anda sebagai panitia pendaftaran, berarti Anda harus menggunakan kaidah pencacahan dalam memilih. Pertama, yang kedua, apa manfaat dari kaidah pencacahan dalam kehidupan setiap hari? Ada yang mau sebutkan? Silakan. Manfaat, silakan. Kaidah pencacahan penting karena memberikan landasan untuk menghitung dan menganalisis jumlah atau banyaknya suatu lingkungan dengan cara yang sistematis. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk teman kamu. Misalnya untuk menghitung berapa banyak cara berbeda yang bisa kita susun untuk memilih pakaian dari lemari atau menentukan urutan rencana kegiatan harian. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Dan untuk pertemuan selanjutnya pada minggu depan sama seperti hari ini kita akan belajar tentang permutasi ya. Dengan kaidah pencacahan usul. Dan yang terakhir ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Berarti semuanya paham. Jadi Pak sekali lagi mengingatkan anak-anak sekalian, silakan manfaatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini dalam menyelesaikan silakan duduk. Siap. Hormat. Terima